Kemudian ada sumpah, ini sumpah yang lain. Babu nadbi man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha ayyaf'ala dhalikal makhluf alaihi thumma yukaffiru an yaminih. Bab disunnahkan bagi siapapun yang telah bersumpah ala yaminin fara'a ghairuha khairan, ternyata melihat kebalikan daripada sumpah itu yang baik, khairan minha, lebih bagus daripada memenuhi sumpah. Jadi orang kalau bersumpah harus dipatuhi. Demi Allah saya nggak mau begini, harus dipatuhi. Misalnya seorang bersumpah, demi Allah selama 3 hari ini saya akan ngomong bahasa Arab saja, patuhi, karena baik biar bahasa Arab misalnya. Tapi kalau ternyata membatalkan sumpah lebih bagus, maka lebih baik dibatalkan itu sumpah. Membayar kafarah misalnya, membatalkannya lebih bagus daripada meneruskan sumpah. Demi Allah saya tidak mau ngomong sama bibi saya. Nah, ini kan kurang ajar. Sudah terlanjur sumpah. Jangan sudah terlanjur sumpah, saya nggak bisa ngomong sama bibi saya. Batalkan sumpahmu, bayar kafarah. Ngomong sama bibimu cepat. Itu sunnah, lebih bagus. Kenapa? Kalau dia nuruti sumpahnya akan mutus tali persaudaraan. Santri juga, karena ini banyak santri, naudzubillah, karena emosi sama pengurus, naudzubillah. Santri pembangkang, santri yang nasibnya buruk kalau tidak tobat. Disuruh jamaah nentang, wallahi saya tidak mau sholat jamaah. Ini sumpah tidak mau sholat jamaah. Akhirnya gara-gara sumpah, apa alasannya? Saya sudah terlanjur sumpah, Ustaz. Enak aja. Maka lebih bagus dibatalin sumpahnya, membayar kafarah, lalu dia pergi sholat berjamaah. Seperti itu. Maka itu bersumpah lalu melihat sesuatu yang lainnya itu lebih bagus, maka hendaknya dibatalin sumpahnya. Kalau itu sunnah-sunnah, kalau wajib-wajib. Misalnya, naudzubillah, ada orang disuruh sama bapaknya atau temannya, ayo sholat duhur, ini di kantor dan sebagainya. Cuman memang temannya itu gaya ngingetkannya, gaya sok, kadang bikin gak enak, bikin gatal hati. Ayo sholat yuk, sholat duhur. Rumahnya dia, demi Allah saya tidak mau sholat duhur. Loh, ini kan kacau. Maka sholat duhur wajib, langsung sholat, bayar. Kenapa dia bersumpah? Urusan wajib menjadi wajib, sunnah jadi sunnah. Baik. Sampai selesai enggak kalau kita baca semuanya? Bismillah, kita selesaikan dikit. Wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, qala li Rasulullah bersabda, berbicara kepadaku, ya Allah. Enak ya? Sahabat Nabi, qala li sami'tu ra'aitu Rasulullah, aku melihat Nabi bicara denganku, aku mendengar. Allah, enak sekali. Semoga Allah memberikan kesempatan kita nanti di surga untuk dengar Rasulullah, melihat Rasulullah. Kita lihat kalimat qala li Rasulullah. Allah, Rasulullah ngomong, Rasulullah bersabda kepadaku. Dengar itu. Kalau dengar nih, lihat wajah beliau. Wa idza halafta ala yaminin, kata baginda Nabi, kalau engkau bersumpah dengan sumpah, fara'aita ghairaha, kamu lihat untuk melanggar sumpah itu ada khairan, lebih bagus, minha, daripada memenuhi sumpah, fa'til ladzi huwa khair, maka datangi yang lebih bagus. Wa kaffir an yaminik, bayar kafarah. Biarpun tidak lebih bagus, misalnya demi Allah saya tidak mau makan roti yang dijual siapa, misalnya gitu. Nah, akhirnya pengen makan roti. Ya makan roti boleh, tapi kalau tidak makan roti mungkin wah repot. Makan tapi nanti bayar kafarah misalnya. Misal, jadi apa saja, jadi sumpah ada, tapi kalau urusan wajib kita batalin. Tidak mau silaturahmi. Sumpah Allah, silaturahmi dan bayar kafarah. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala,
Anna Rasulullah qala bersabda, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha. Barang siapa bersumpah kemudian melihat bahwasanya untuk melanggar sumpah itu adalah lebih bagus, fal yukaffir an yaminihi, maka hendaknya dia membayar kafarah, wal yaf'al alladhi huwa khairun, kemudian dia melakukan apa yang dianggap lebih bagus. Artinya membatalkan itu adalah dianjurkan. Membatalkan sumpahnya itu dia dianggap dusta karena apa? Dia bisa meneruskannya. Demi Allah, saya tidak mau ngomong sama bibi saya. Dia bisa, nggak bohong dia. Karena apa? Dia bisa saja meneruskan untuk tidak ngomong dengan bibinya. Tapi kan memutus tali persaudaraan. Agar persaudaraan tetap terjalin, batalkan sumpahmu itu lebih bagus daripada engkau teruskan sumpahmu. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin. Nabi bersabda, inni wallahi, demi Allah, sungguh insya Allah, jika Allah menghendaki, la ahlifu ala yaminin, aku tidak akan bersumpah dengan sumpah, thumma ara khairan minha, kemudian aku melihat ada yang lebih bagus, illa kaffartu an yamini, kecuali aku akan mengambil bayar kafarah atas sumpahku, wa ataitu alladhi huwa khairun, dan aku akan datangnya lebih bagus. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama maknanya, sama. Makna Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi. Kalau seandainya untuk seseorang itu, ya lajja itu melanjutkan sumpahnya fi ahlihi, di dalam keluarganya, sama itu lebih dosa lahu, baginya indallahi ta'ala, menurut Allah subhanahu wa ta'ala, min ayyu'ti kafaratahu, daripada bayar kafarah allati faradallahu alaihi, yang telah difardukan kepada dia. Bersumpah urusan keluarganya, seperti Sayyidina Abu Bakar bersumpah enggak mau memberi nafkah karena marah dengan seseorang yang pernah melakukan kesalahan. Diingatkan Nabi, batalkan sumpahmu. Yaitu, waduh kurang ajar benar itu ponakan saya, udah saya tolong, saya sekolahin, demi Allah saya tidak membantu lagi. Nah kata Nabi, kalau kamu sudah sumpah begitu, ternyata membatalkan sumpah lebih bagus. Kenapa? Kalau kau berpegang pada sumpahmu, kau jadi pelit dengan ponakanmu. Batalkan sumpah, bayar kafarah, bayari sekolahan ponakan. Ini makna hadis. Ya lajja bi fathil lami, tasdidil mim, lajja ay yatamada fiha, mempertahankan sumpah. Wal yukaffir, dan tidak membayar kafarah. Atham, lebih dosa. Jadi kalau orang bersumpah untuk melakukan, untuk tidak mau silaturahmi, demi Allah saya tidak mau ngomong sama bibi, maka mempertahankan sumpahnya itu lebih dosa daripada membatalkan sumpah. Maka lebih baik batalkan sumpahmu biar bisa silaturahim. Atham lebih dosa, bitta'ir muthallathati, atham ay afdal lebih bagus, atham lebih dosa, ay aktsaru itsman. Kita tambah satu hadis yang menutup masalah Abu Qaratul halaf fi bai'i wa in kana shadiqan. Nah. Ini masih masalah halaf terus. Masih banyak, kalau sampai di sini saja. Baru nanti akan disebutkan hadis berikutnya tentang kafaratul yamin. Bagi nanti ada ayat yamin lahu, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan datang. Jadi begini, kafaratul yamin disebutkan adalah kafaratul yamin faqad it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi pertama kafaratul yamin memberi makan 10 orang. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, setiap orang 1 mud. Menurut Abu Hanifah 1 sa'. Menurut mazhab Syafi'i adalah 1 mud. Dikasih 10, berarti 10 mud. 10 mud itu adalah berapa? 6,7 kali 10. 6 kilo ya? 6 kiloan lah, 6 kilo setengah, 6 kilo lebih. Jadi 1 sumpah 6 kilo. Jadi duit berapa? 60.000. 60.000. Nah ini, ya seperti itu kurang lebih 60 lebih kalau diduitkan. Mazhab Abu Hanifah dia boleh diduitkan. Mazhab kita Imam Syafi'i tetap makanan yang kita makan.
Kalau enggak ngasih baju 10 orang, baju layak. Ini khilaf di antara ulama, apakah baju sempurna atau baju atasan bawah. Itu seperti itu. Khilaf. Kemudian kalau tidak, tahriru raqabatin, memerdekakan budak. Malam yajid, kalau tidak mampu, tidak punya, siyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari. Kalau tidak mampu, tidak bisa, nggak punya uang untuk bayar, nggak punya uang untuk belikan baju, nggak bisa memerdekakan budak, maka itu khiyar, milih. Memerdekakan budak antara itu boleh bila khiyar. Jadi tidak harus tertib, enggak. Jadi kalau punyanya uang, ngasih uang. Langsung mazhab kita Imam Syafi'i. Apa, ngasih makanan pokok, ngasih makanan pokok. Habis sumpah. Bukan? Jadi mungkin bisa dipaskan bagi orang yang mungkin gampangnya begini. Kalau di Indonesia hari ini, tahun 1400 ini, tahun 440, 40 berapa? 2? Ini paskan, atau 2000 berapa? 2000 berapa sekarang? 21. Nah, supaya nanti kalau ketaut kerekam nanti 60.000. Karena kita pulang dari Yaman waktu itu, sementara kita berangkat ke Yaman tahun berapa, pulang ke Yaman nggak tahu harga emas di Indonesia berasa. Kita ngomong, ada yang ditanya berapa zakatnya emas, ya kita jawab dengan bahasa 10 tahun sebelum berangkat ke Yaman, ya nggak nyambung. Maka tahunnya harus ada. Jadi tahun ini kurang lebihnya anggap saja beras harga 10 kilo kalikan 10. Beras ke kilo 10.000 kalikan 10. Berarti berapa? 6 kilo? 12 kilo. Beras 6,7 on kali 10. Berarti kurang lebihnya 6 kilo lebih. Anggap saja 7 kilo. 7 kilo kali 10.000, 60 sampai 70.000. Jadi hari ini anggap saja kalau mau kafarah kasih duit 60.000, 70.000. Ya, yang bersumpah, terlanjur bersumpah, bayar, lalu ingin dilanggar, jika itu lebih bagus karena mungkin sumpahnya sumpah jelek, demi Allah saya tidak mau ngomong sama teman saya itu. Saya enak, enggak, lawan, bayar kafarah, dapat pahala nanti. Berapa? 60.000 kurang lebihnya, seperti itu. Tapi ingat, jangan biasa banyak sumpah. Sumpah itu akan diperlukan dalam hajat-hajat tertentu untuk mengukuhkan omongan kita. Bukan dikit-dikit ngobrol sumpah. Bahkan orang yang banyak sumpah biasanya karena dia itu banyak bohong. Karena orang tidak percaya dengan dia, maka dia perlu dengan sumpah. Makanya bisa saja ditandai orang banyak sumpah itu banyak bohong. Karena dia selalu khawatir nggak dipercaya omongannya. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ayo, ada enggak santri begitu? Tobat. Berarti banyak bohongnya ini. Yang banyak sumpah, banyak bohong. Enggak perlu dikit-dikit sumpah. Sumpah itu baru di saat diperlukan, baru bersumpah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab murka Allah. Semoga Allah meridhai kita. Wallahu a'lam bissawab.